Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Aktivis korban penyiraman air keras Andri Yunus menyampaikan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasus teror air keras yang menimpanya jika dilakukan melalui mekanisme peradilan militer. Pernyataan itu disampaikan melalui surat pesan kebangsaan terkait dengan kasus Andri Yunus di kantor Kontras Jakarta. Surat mosi tidak percaya dibacakan Cendekiawan Sukidi. Andri menilai bahwa kasus penyerangan yang dialaminya pada 12 Maret lalu bukan sekadar serangan personal, melainkan tindakan sistematis untuk membungkam gerakan sipil. Surat dibacakan di hadapan tokoh diantaranya Karlina Supeli, ada Bushro Mukodas, Lahida Hatta, dan para tokoh turut mengecam aksi kekerasan terhadap aktivis Andri Yunus yang dinilai merupakan tindakan yang mengancam keselamatan. Kasus Andri Yunus ini, Saudara, dinilai sebagai bentuk ancaman impunitas dalam berdemokrasi serta kebebasan sipil. Dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Saya meminta kawan-kawan untuk mendorong tim gabungan pencari fakta independen yang melibatkan banyak unsur. Harapannya hasil TGPF independen mampu menelusuri aktor tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, namun juga termasuk aktor intelektual. Sementara itu, Saudara, Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya menjelaskan bahwa saat ini korban penyiraman air keras Andri Yunus sudah memasuki tahap operasi kelima. Dalam operasi ini memfokuskan pada pemulihan di area wajah, terlebih area mata yang terdampak parah. Mungkin minta doanya juga bahwa hari ini tadi sekitar pukul 10 sudah berlangsung operasi kelima, tindakan kelima gitu ya, yang dilakukan oleh tim dokter RSCM kepada Mas Andri, dan operasi diperkirakan selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang ini. Jadi saya belum bisa memberikan update kondisinya, tapi yang jelas kondisinya sudah perlahan stabil. Cuman yang kami khawatirkan sesuai yang kemarin disampaikan oleh tim dokter RSCM, kondisi di mata kanannya menurun. Penegakan hukum kasus penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, yang diproses di peradilan militer, diprotes masyarakat sipil. Pada acara Kamisan yang digelar di depan Istana Merdeka, masyarakat sipil mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta, TGPF, dan adili seluruh pelaku di peradilan umum. Proses hukum yang kemudian dilakukan oleh polisi melimpahkan kasus ini kepada TNI merupakan suatu hal yang salah langkah. Salah langkah. Polisi bisa dianggap lepas dari tanggung jawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan secara eksplisit setiap orang, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kalau Andri adalah orang sipil dan mengalami kejahatan sipil, harusnya pelakunya sama-sama diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer, tapi tunduk pada peradilan umum kalau melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Dua undang-undang ini, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, adalah undang-undang yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Namun mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto menilai motif pelaku merupakan balas dendam. BAIS itu adalah satuan yang terpilih anggotanya, terlatih anggotanya, terstruktur pekerjaannya, dan satu lagi senyap. Jadi kalau itu betul-betul dipimpin seorang pati, dilaksanakan oleh seorang kolonel, Andri tidak akan pernah pulang rumah. Artinya ketika pernyataan dari Pak Soleman menyebut bahwa kecil kemungkinan ada keterlibatan perwira menengah ataupun perwira tinggi, artinya tindakan ini tindakan apa? Motif yang paling memungkinkan apa, Pak? Balas dendam. Balas dendam? Ya, itu. Setelah mulai dari kemarin, setelah saya baru tahu
bahwa pada satu ketika Andri bisa menerobos masuk ruang persidangan. Nah, menerobos masuk persidangan itu kan artinya ada barikade pengamanan yang lolos. Nah, orang-orang PAM ini pasti kena hukum karena ini lolos. Nah, sangat mungkin mereka ini sangat mungkin ya, sangat mungkin mereka yang menjaga dan mereka yang dapat hukuman gara-gara itu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menilai aktivis sebagai mitra bukan lawan, sehingga penyelidikan harus lebih dalam apakah operasi intelijen atau bukan. Mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Pun mungkin Anda memiliki informasi apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui pelakunya ada 4 orang, kata Puspom dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen, ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Motif penyiraman air keras terhadap Andri Yunus hingga saat ini belum terungkap. Pelaku eksekutor telah ditangkap. Proses hukum harus mampu menegakkan keadilan untuk mengembalikan marwah demokrasi dan kebebasan berpendapat.